Mungkin untuk teman-teman wartawan, dan saya mohon untuk yang dari Bloomberg, CNBC yang biasanya langsung melakukan nanti mengenai kurs, karena saya sampaikan tadi itu adalah assessment forward look yang tadi saya sampaikan. Disediakan anggaran 75 triliun untuk meningkatkan dan memperluas social safety net, disediakan anggaran 110, dan untuk melindungi sektor industri, disediakan paket 70 triliun, dan masih ada cadangan 150 triliun di dalam rangka untuk penanganan, pembiayaan, penjaminan, serta restrukturisasi dari perekonomian Indonesia atau restrukturisasi dari industri-industri untuk membantu sektor keuangan melakukan langkah-langkah restrukturisasi ini. Jadi total paket yang disampaikan Bapak Presiden adalah 405,1 triliun. Yang ini adalah yang belum masuk di dalam APBN 2020, dan oleh karena itu kita lakukan langkah-langkah yang sifatnya adalah ekstraordinari. Berikan pemotongan ataupun penundaan bunga dan kur, pemerintah juga sedang menyiapkan program-program lain termasuk dengan relaksasi pembayaran yang terkait dengan ojek online dan juga terutama yang digunakan taksi dan yang dimiliki oleh pribadi yang berada dalam sistem, dan ini akan diatur di dalam peraturan OJK. Kemudian terkait dengan kartu prakerja. Kartu prakerja ini dijadikan instrumen untuk memberikan insentif kepada pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan juga kehilangan pekerjaan, atau pelaku usaha kecil dan menengah atau sektor informal yang mengalami kesulitan usaha. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan daya beli, mengurangi beban hidup bagi pekerja dan pelaku. Yang pertama, tadi menggarisbawahi bahwa yang kita sampaikan ini, apakah dari Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, nanti saya sampaikan, dan Pak Wimbo, dan Pak Halim sampaikan adalah suatu komitmen koordinasi yang erat sebagai langkah-langkah antisipatif. Langkah-langkah antisipatif agar dampak COVID-19 di Indonesia itu segera bisa diatasi, baik dari sisi aspek kemanusiaan, baik dari sisi aspek dunia usaha, kemudian dari sektor keuangan, dan juga termasuk stabilitas pasar kita, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah. Jaga kesiapan kita semua dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat ini, melalui Perpu LPS mengusulkan, kalau misalnya diperlukan, kita masih punya beberapa langkah-langkah antisipasi. Misalnya menaikkan nilai simpanan. Dulu kita pernah melakukannya. Dulu hanya 100 juta, kemudian pada tahun 2008 kita naikkan menjadi 2 miliar rupiah per rekening per bank. Apabila dibutuhkan, kita masih bisa menaikkan nilai ini untuk nilai yang lebih tinggi. Demikian juga apabila kita masih punya opsi, kita juga bisa memperluas jenis-jenis simpanan masyarakat yang bisa kita jamin. Misalnya saja, dana ini dana milik individual, tetapi dikelola secara bersama. Jadi kalau secara individu, dia akan termasuk dalam di bawah 2 miliar misalnya. Ini nggak bisa. Jadi ini dua sisi bahwa ini adalah baik peminjam maupun yang memberikan pinjaman ini bisa mendapatkan insentif mengenai hal ini. Nah, lantas berikutnya tadi on top dari itu semua, kalau kreditnya adalah kredit-kredit besar, ini dilakukan dengan restructuring biasa, yang itu adalah dilakukan kesepakatan antara nasabah dengan bank, ya. Dan ini adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang pada saat ini usahanya sudah betul-betul turun, ya.
Dan tidak ada kalau hotel penghuninya, kalau kredit hotel itu pasti di atas 10 miliar. Ya, ini penghuninya sudah tidak. Mungkin untuk teman-teman wartawan, dan saya mohon untuk yang dari Bloomberg, CNBC yang biasanya langsung melakukan nanti mengenai kurs, karena saya sampaikan tadi itu adalah assessment forward look yang tadi saya sampaikan. Ini sudah membuat movement dari market. Saya mohon ini untuk kesemuanya menahan diri, karena kita sekarang itu sedang menjaga kondisi. Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan. Mungkin tadi bagian itu tadi yang tabel asumsi makro itu adalah forward look scenario yang kita lakukan untuk kita cegah tidak terjadi. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman wartawan meramu itu menjadi sesuatu yang bahkan kemudian menimbulkan jittery lebih lanjut. Pak Peri, saya mohon maaf, mungkin kalau kayak gitu tadinya mestinya tabel itu tidak usah dimasukkan, karena teman wartawan sering kemudian ngambilnya pada hal-hal yang kita tidak perkirakan. Silakan Pak Peri, mungkin untuk sekaligus mengklarifikasi mengenai exercise forward look yang kita lakukan. Kita sekarang benar-benar sedang menjaga ekonomi kita